Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal kita tentang soal P3K guru, yaitu lebih khususnya kemampuan teknis guru ya. Insya Allah tidak akan jauh-jauh dari sini nanti, karena kemampuan teknis itu adalah bagaimana keprofesionalan seorang guru. Guru profesional itu bisa disebut profesional kalau sudah menguasai 4 elemen keguruan, yaitu profesional, kemudian pedagogi, kemudian sosial kepribadian. Itu semua adalah komponen yang harus dikuasai oleh guru profesional ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke soal. Oh ya, sebelum lanjut, saya mohon bantuannya untuk selalu klik like dan subscribe-nya bagi yang baru bergabung. Bagi yang sudah bergabung, terima kasih banyak. Mudah-mudahan menjadi pahala bagi Bapak Ibu. Baik, nomor 1. Salah satu proses pembelajaran saintifik yang baik adalah A. Mendorong dan menginspirasi peserta didik berpikir secara kritis, analitis, dan tepat dalam mengidentifikasi, memahami, memecahkan masalah, dan mengaplikasikan substansi materi pembelajaran. B. Penjelasan guru cenderung menggunakan pendekatan tradisional. C. Berbasis pada konsep tanpa landasan teori dan fakta empiris yang dapat dipertanggungjawabkan. D. Tujuan pembelajaran dirumuskan secara detail dan jelas tanpa mengindahkan penyajiannya menarik. E. Menerapkan langkah 5M, mengamati, menanya, mengumpulkan data, menganalisis data, dan mengkomunikasikan pada setiap pembelajaran. Ini maaf agak berantakan ya, saya agak buru-buru bikin PowerPoint, jadi nggak sempat ngatur baik-baik nih, maaf ya. Oke, ini dia pengertian istilah. Pembedaan pendekatan saintifik merupakan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa yang mana tujuannya agar peserta didik secara aktif mengonstruk konsep, hukum, atau prinsip melalui beberapa tahapan seperti mengamati untuk mengidentifikasi atau menemukan masalah, kemudian merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, kemudian menarik kesimpulan, serta mengkomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang telah ditemukan. Ini dalam bukunya Sufairoh ya, tahun 2016. Jadi yang biasa kita kenal saintifik itu kan 5M ya. Bagi guru-guru yang sudah ngabdi, saya yakin paham lah apa itu pembelajaran saintifik ya. Apalagi yang sudah ikut PPG ya. Next, model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning merupakan salah satu model pembelajaran yang dapat digunakan oleh guru dengan menggunakan pendekatan saintifik atau scientific approach. Manakah yang tidak tepat berkaitan dengan pernyataan tersebut? A. Pendekatan pembelajaran di mana siswa memperoleh pengetahuan berdasarkan cara kerja ilmiah. B. Melalui pendekatan ini siswa akan diajak meneliti jembatan emas sehingga ia tidak hanya mendapatkan ilmu, pengetahuan, atau knowledge semata, tetapi juga akan mendapatkan keterampilan dan sikap-sikap yang dibutuhkan dalam kehidupannya kelak. C. Saat belajar menggunakan model pembelajaran berbasis proyek, siswa dapat berlatih menalar secara induktif atau inductive reasoning. D. Project based learning atau model pembelajaran yang berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran dalam pendekatan saintifik. E. Project based learning, model pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran dalam pendekatan saintifik yang berorientasi pada masalah. Oke, ini dia pembahasannya.
Pembelajaran berbasis proyek adalah metode pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media. Peserta didik melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Kemudian model pembelajaran berbasis proyek atau PBP. Pembelajaran berbasis proyek PBP atau dalam bahasa Inggris dinamakan Project Based Learning atau PGBL adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau rangkaian kegiatan menghasilkan produk dalam proses pembelajaran dalam upaya mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Aktivitas peserta didik yang dikembangkan di sini adalah keterampilan meneliti, menganalisis, membuat sampai dengan mempresentasikan produk pembelajaran berdasarkan pengalaman nyata. Produk yang dimaksud adalah hasil proyek dalam bentuk desain, skema, karya tulis, karya seni, karya teknologi atau prakarya, dan lain-lain. Jadi jawaban yang cocok untuk soal ini adalah jawaban E ya. Project based learning atau model pembelajaran berbasis proyek merupakan salah satu model pembelajaran dalam pendekatan saintifik yang berorientasi pada masalah. Berarti dia di sini tidak berkaitan dengan pernyataan project based learning ya. Jadi project based learning itu tidak berorientasi pada masalah ya. Paham ya? Kita lanjut. Model pembelajaran ini peserta didik difasilitasi melakukan pembelajaran aktif. Mereka benar-benar akan dibuat aktif baik secara hands-on melalui kegiatan-kegiatan fisik maupun secara mind-on melalui kegiatan-kegiatan berpikir atau secara mental. Karena itulah ruh dari pelaksanaan model pembelajaran ini sesuai dengan amanat kurikulum 2013. Model pembelajaran yang dimaksud adalah A. Inquiry, B. PBM atau Problem Based Learning, C. PBL atau Project Based Learning, D. Discovery Learning, E. Cooperative Learning ya. Jadi kalau di sini dia mengaktifkan kedua-duanya ya, mengaktifkan pikiran dan mengaktifkan juga keterampilan ya, atau fisik, kegiatan fisik ya. Jadi itu kalau ada kata seperti fisik dan keterampilan, fisik dan maksudnya mental dan fisik diberikan dulu pemahaman kemudian baru ke fisik, itu namanya project based learning ya. Kalau ini berdasarkan masalah, kalau ini dia discovery itu menemukan sendiri. Kemudian kooperatif itu bekerja sama atau bekerja dengan kelompok ya. Oke, mudah-mudahan paham ya, Bu, Bapak, Ibu, teman-teman. Oke, jadi di sini dia project based learning ya. Model pembelajaran yang menyajikan masalah kontekstual di mana peserta didik bekerja dalam tim untuk memecahkan masalah dunia nyata atau real world sehingga merangsang peserta didik untuk belajar merupakan ciri khas model pembelajaran berikut. A. Inquiry, B. PBL atau Problem Based Learning, C. PBL Project Based Learning, PGBL harusnya di sini ya. PGBL Project Based Learning, kemudian Discovery Learning, E. Cooperative Learning. Jadi ini memecahkan masalah dunia nyata atau real world sehingga merangsang peserta didik untuk merupakan ciri. Jadi ini pembelajaran berdasarkan masalah ya. Jadi di sini sebenarnya menyajikan masalah ya. Nah, itu problem based learning, namanya saya problem ya, masalah ya. Jadi jawaban yang benar ada di option B ya. Oke, kita lanjut. Model-model pembelajaran selalu memiliki kelebihan dan kekurangan sehingga guru dapat mempertimbangkannya bila mana akan menerapkan model pembelajaran tersebut. Berikut adalah kelebihan dari salah satu model pembelajaran.
Dengan model pembelajaran ini, belajar dapat semakin bermakna dan dapat diperluas ketika peserta didik berhadapan dengan situasi di mana konsep diterapkan. Peserta didik mengintegrasikan pengetahuan dan keterampilan secara simultan dan mengaplikasikannya dalam konteks yang relevan. Oleh karenanya, melalui pembelajaran ini dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis, menumbuhkan inisiatif peserta didik dalam bekerja, motivasi internal untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok. Model pembelajaran manakah yang memiliki kelebihan seperti pada informasi di atas? Yang pertama adalah inquiry, yang kedua adalah PBM, problem based learning, kemudian PBL, project based learning, kemudian discovery learning, kemudian cooperative learning. Oke, kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Oke, jadi jawaban yang benar ada di option A ya, yaitu discovery learning ya, memotivasi internal untuk belajar ini. Ini menumbuhkan inisiatif peserta dalam bekerja, motivasi internal ya untuk belajar, dan dapat mengembangkan hubungan interpersonal dalam bekerja kelompok ya. Ya, itu dia untuk jawaban soal ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau masih bingung-bingung, silakan berkomentar. Insya Allah kita berdiskusi di sana ya. Oke, ternyata habis. Itu saja dulu yang sempat kita share pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.